Halo, ya seperti yang kalian tahu beberapa hari lalu kita udah membuat video unboxing iPad Pro 2024 yang menggunakan chipset M4 ini yang menurut gua ini overkill banget sebenarnya untuk sebuah iPad. Akan tetapi iPad ya tetap iPad, rasanya belum lengkap kalau tidak dilengkapi dengan aksesoris pendukung, apalagi kalau bukan Magic Keyboard. Spesial di video ini gua buatin satu video khusus untuk unboxing dan sedikit quick review aja Magic Keyboard for iPad Pro 2024. Plus dari video kita akan cari tahu nanti apakah yang dibilang sama reviewer-reviewer luar tuh bener kalau iPad Pro 2024 ini dikombin dengan new Magic Keyboardnya, itu feelsnya rasanya bakalan ala-ala kayak kalian punya sebuah MacBook. So, yuk terus video ini, saya Indra, let's get started. Oke, kita lihat dari desainnya di sini masih sama kayaknya ya, namanya iPad Magic Keyboard. Tapi yang menjadi perhatian gue di sini adalah desain barunya yang dipampang Apple secara jelas di sini. Kalau gue notice pertama kali sih ada di bagian sini USB-C portnya. Ini dia udah pipih, terus kayak ada sedikit lekukan-lekukan agresif tajam di bagian sudut-sudutnya. Dan katanya sih ini jauh lebih slick dibanding Magic Keyboard sebelumnya. Di bagian belakangnya juga ada metode untuk ngebukanya. Ini kurang lebih masih sama ya, dia floating gitu dari posisi tertutup sampai terbuka. Nah, di bagian kanan bawahnya sini ada compatibility-nya, yang mana ini untuk iPad Pro 11 inch M4. Ya, jadi new Apple Magic Keyboard 2024 ini eksklusif hanya bisa untuk device iPad Pro M4 chip. Beberapa hari lalu kita udah unboxing iPad Pro with M4 chip dengan varian 11 inch. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton aja, linknya udah gue sertakan di sebelah kanan atas ya. Nah, karena sebelumnya gue order iPad-nya itu yang 11 inch, so Magic Keyboard-nya gue order yang 11 inch juga. Untuk harganya, surprisingly ini masih harga yang sama seperti Magic Keyboard Apple seri-seri sebelumnya, yaitu di $299 atau sekitar 4,7 jutaan untuk konversi kasarnya. Maybe kalau udah tersedia di Indonesia, keyboard ini bakal ada di range 5 sampai 6 jutaan. Dan untuk varian ukuran 13 inch-nya dijual dengan harga $349, jadi selisih $50 dari yang varian 11 inch-nya. Untuk varian warna nggak cuma warna hitam ya, tersedia juga untuk warna putihnya. Cuman buat kalian yang mungkin orangnya risih gitu ya, saran gue sih ambil yang warna hitam aja biar nggak cepat kotor. Dan menurut gue warna hitam ini bakal ngeblend banget dengan layar iPad Pro M4 chip yang udah OLED dan ngasih kesan yang profesional banget. So, jadi kalau kita lihat seluruh line up Magic Keyboardnya Apple untuk seluruh jajaran iPad-nya mereka, ini ada 3 seri ya, Magic Keyboard Folio untuk iPad entry level atau yang 10th generation, regular Magic Keyboard yang bisa support ke iPad Pro M2 chip paling tinggi, sampai seri iPad Air juga masih bisa compatible, dan new Magic Keyboard for iPad Pro yang dikhususkan Apple untuk iPad yang punya chipset M4 aja. Nanti kita akan lihat, harusnya sih ya lebih worth it yang Magic Keyboard for iPad Pro ini, karena menurut gua upgrade fitur di new Magic Keyboard for iPad Pro ini cukup banyak kalau kita bandingin dari seri sebelumnya. Sekarang langsung aja kita buka yuk. Di bagian atas sama bawahnya ini ada 2 green pill yang langsung aja kita sobek untuk membukanya. Oke, new Magic Keyboard for iPad Pro 2024, here we go. Oh, oke. Alright. Ini jadi kita buka dulu aja. Di sini masih ada kertas pembungkusnya. Kita buka dari sini. Nah, di tengahnya sini deh baru dia ada kertas-kertas documentation dari Apple. Udah nggak ada apa-apa lagi. Seriously, 5 juta nih. Bentar, mousepadnya saya singkirkan dulu biar kalian bisa lihat dengan jelas. Untuk dari bahannya, ini masih menggunakan bahan yang sama ya sebenarnya seperti Magic Keyboard sebelumnya. Jadi kayak ada tekstur rubber gitu di bagian luar, dan di bagian pinggirnya juga di sini dia ada seperti transisi ya, tempelan antara rubber material yang di luarnya ini ke bagian dalamnya, begitupun di bagian atasnya juga. Dan di bagian belakangnya ini ada Apple logo again. Nggak terlalu kelihatan, emang dia cukup stealth, cuman kalau kita miring-miring atau mungkin pada saat di outdoor ini harusnya akan tetap kelihatan. Dan di sini ada lubang untuk kameranya. Dan sekarang kita langsung aja yuk ngelihat material baru yang katanya ini udah pakai aluminium. Oh, wow. Oke.
Very nice. Di sini terlihat jelas ya kalau New Magic Keyboard 2024 yang untuk iPad Pro M4 ini di bagian sininya, layout palm rest-nya, keyboardnya, terus di bagian atas sini semua udah menggunakan material aluminium. Jadi yang mana sebelumnya ini menggunakan material rubber ya, material yang sama seperti bagian luarnya sini. Sekarang udah dikasih aluminium nih sama Apple. Sedangkan untuk di bagian senderan iPad-nya, di sini dia masih menggunakan 3-pin konektor di bagian bawah sini yang akan dikonekin ke new iPad Pro kita, dan di bagian sandarannya ini menggunakan material Bluedroo ya. Jadi biar iPad kita tuh nyendernya bener-bener enak dan aman pastinya. And yeah, finally, akhirnya sekarang iPad Pro M4 gua udah kepasang di New Magic Keyboard for iPad Pro nih. Udah ada Apple Pencil juga di atas, dan tadi juga kita udah pasangin tempered glass yang nggak kaleng-kaleng, yaitu ZX XTR3 for iPad Pro 2024. Buat lo yang beli iPad Pro M4 chip, saran gua tempered glassnya juga langsung sekalianin yang bagus aja, karena ya XTR3 ini juga seri yang gue pakai untuk di iPhone 15 Pro Max gua, dan so far sampai hari ini dari awal gue beli itu nggak ada masalah dan punya garansi seumur hidup. Dan sepengalaman gue untuk pemasangan tempered glass, menurut gue masang tempered glass iPad itu adalah hal yang paling susah karena dia displaynya gede, jadi gue adjustnya nggak bisa kayak iPhone gitu, nggak bakal bisa precise banget. Tapi untungnya di ZX XTR3 ini dia ngasih kayak molding atau apalah bahasanya, kayak tatakan gitu. Kita tinggal taruh aja iPad kita, bersihin, terus tempered glass XTR-nya tinggal kita copot, terus tinggal kita pasin aja lubang yang ada di bawah sama di atas. Setelah itu tinggal kita ratain. Dan ya, ini adalah pemasangan tempered glass iPad termulus yang pernah gue lakukan. Yang mana sebelum-sebelumnya gue tuh harus manual gitu adjustingnya. Dan ya, kalian bisa lihat di sini tempered glass ZX XTR3 kepasang dengan sangat-sangat perfect dan mulus sekali di iPad Pro M4 chip ini. Jadi ya, sekarang gue udah lebih tenang karena selain udah terlindungi, ini juga akan reduce untuk fingerprint magnet tentunya. Oke, balik ke New Magic Keyboardnya. Hal pertama yang mau gue omongin di sini adalah untuk material aluminiumnya, yang mana tadi gue sempet pakai dikit-dikit. Ini bener-bener gue nangkep sih maksud dari reviewer luar yang rame banget ngomongin New Magic Keyboard for new iPad Pro ini, yang katanya feelsnya tuh kayak lagi make MacBook gitu ya. Ya, jadi yang dimaksud feels like using a MacBook itu adalah material yang digunakan New Magic Keyboard ini. Semuanya aluminium dari palm rest, terus di bagian layout keyboardnya, lalu pada bagian atasnya sampai bagian hinge-nya ini semuanya menggunakan aluminium yang senada warnanya. Dan untuk yang warna black ini ngeblend banget dengan iPad Pro Space Black-nya. Gue suka banget perpaduan warnanya. Dan untuk feeling type-nya gue rasa ini nggak terlalu jauh lebih berbeda dari Magic Keyboard sebelumnya. Hanya aja ini kayaknya untuk travel key-nya itu kayak sedikit lebih jauh gitu. Jadi ini tactile banget. Enak lah, dan ini juga mungkin ketolong sama material aluminium untuk palm rest-nya. Jadi kerasanya kayak lebih solid aja gitu pada saat kita typing di New Magic Keyboard ini. Dan keuntungan menggunakan material aluminium ini, kalau lagi ruangan ber-AC kayak gini, ini jadi dingin pak ya. Jadi kayak pakai MacBook gitu. Jadi selalu dingin terus di palm rest, enak deh. Bikin betah banget lama-lama nge-script pakai New Magic Keyboard di iPad Pro M4 ini. Selain itu juga untuk di trackpad-nya, ini sekarang udah ada haptic feedback-nya. Jadi ya, ini bener-bener kayak touchpad di MacBook. Saat kita ngeklik, saat kita tap, saat kita long press atau hold click kayak gini, kerasa banget kayak ada getaran haptic feedback ya, selayaknya seperti di trackpadnya atau di touchpadnya MacBook. Pada saat Apple event kemarin, Apple bilang katanya untuk trackpadnya atau touchpadnya ini ukurannya lebih besar. Cuman kalau dari yang gue lihat ini kayak lebih panjang. Besar sih ya nggak besar-besar banget. Mungkin yang Apple maksud itu untuk yang varian 13 inch kali ya, karena ini yang 11 inch jadi cukup terbatas, lebih baik mengorbankan trackpad dibanding layout keyboardnya. Tapi di sini gue so far menggunakan trackpadnya itu no complain ya, semuanya enak-enak aja. Menggunakan 4 jari untuk swipe ke atas, untuk pindah-pindah aplikasi. Untuk gestur-gesturnya juga ini masih sama seperti Magic Keyboard yang sebelumnya. Lalu pada bagian layout keyboardnya sekarang ada yang baru nih. Di sini udah ditambahin F-row atau function key di atas sini. Jadi sekarang kita bisa instan untuk naikin turunin volume, nge-mute, play, pause, next song, backward, adjust brightness, akses multitasking, atau
atau nge-lock screen iPad kita langsung dari sini, yang mana sebelumnya emang bisa tapi kayak harus pakai shortcut gitu. Tapi ya at least sekarang nih ya udah bener-bener feels like keyboardnya MacBook banget sih. Dan seperti Magic Keyboard di generasi sebelumnya, ini juga udah ada backlit ya, jadi dia akan mendeteksi tingkat kecerahan di ruangan kita. Kalau misalnya udah gelap, dia akan nyala sendiri secara otomatis backlit keyboardnya. Saat ruangan kembali terang, dia bakal matiin backlit-nya secara otomatis. Ini guna banget buat kalian yang suka nyolong-nyolong kerja lagi di kamar gitu, istri anak udah tidur, tenang, masih tetap kelihatan keyboardnya. Dan di sebelah kirinya juga masih tetap dikasih port USB-C ya, kayak seri sebelumnya. Ini guna banget guys, karena ketika iPad di mounting di Magic Keyboard ini, port iPad-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, ketika colokan kalian itu arahnya dari timur laut atau dari sebelah kiri sini ya kan, kalian tetap bisa akses USB-C-nya tanpa harus ngelingker kayak gini untuk akses USB-C yang ada di iPad-nya. Jadi disediain juga sama Magic Keyboard-nya untuk di sisi satunya lagi. Dan untuk bobotnya, saat iPad Pro ini udah kepasang dengan New Magic Keyboard ini tanpa Apple Pencil ya, kayaknya sih lebih ringan sedikit ya kalau gue bandingin dengan Magic Keyboard yang kepasang di iPad Pro, let's say M2, M1 chip gitu ya. Karena ya memang ada penurunan bobot pada iPad Pro 2024 dan juga New Magic Keyboardnya ini. Dan untuk shortcut ini masih sama ya kayak Magic Keyboard di tahun-tahun sebelumnya. Untuk shortcut di trackpad juga sama, atau mungkin di keyboardnya misalnya kalian lagi di aplikasi Notes, hold aja button CMD di sini, nanti dia akan keluar shortcutnya. Atau kalau kalian lagi di home screen, tinggal hold aja, ntar keluar tuh di situ untuk shortcutnya. Jadi ini situasional, tergantung aplikasi yang kalian gunakan. Misalnya LumaFusion atau aplikasi Lightroom, itu tinggal kalian hold CMD aja, nanti bakal keluar opsi shortcutnya. Dan sebetulnya itu adalah privilege ya untuk menggunakan aksesoris pendukung yang emang dikeluarin, dibuat sama si Apple untuk device Apple. So far buat gua kekurangannya ini masih menggunakan material rubber ya di bagian luarnya. Walaupun ya gue tahu material ini feels expensive banget, kerasa mewah banget, kerasa mahal banget. Cuman sepengalaman gue pakai Magic Keyboard di iPad Pro gue sebelumnya, itu lama-lama nih buluk. Bisa dibersihin, dilap-lap gini juga bersih, cuman menurut gue agak risih aja. Dan biasanya nanti yang udah mulai brudul nih ujung-ujungnya sini nih. Kalau dalamnya gak usah khawatir lagi lah, karena ini kan udah full aluminium gitu. Ya serba salah sih kalau luarnya dikasih material aluminium juga kayaknya nggak lucu juga. Cuman ya mungkin dikasih rubber agar biar dia lagi di meja gini nggak gampang kegeser-geser, dia bener-bener sticky banget sama surface di bawah. Tapi ya konsekuensinya jadi gampang cemong sebenarnya untuk material di luarnya ini. So untuk di harga 5 jutaan untuk sebuah keyboardnya iPad, ya of course ini emang overpriced ya, lu kayak nggak tahu Apple aja ya kan. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, ini adalah harga yang sama seperti Magic Keyboard sebelumnya, tapi sekarang kita udah dapetin aluminium finish di bagian dalamnya, lalu ada function row, terus di bagian touchpad atau trackpadnya juga udah ada haptic. Sekarang udah kayak MacBook banget lah di bagian dalam sini. Ya menurut gue ini worth it banget kalau kalian emang baru beli iPad Pro yang M4 gitu ya. Karena ya memang peruntukan keyboard ini cuma bisa buat iPad Pro yang M4. Nggak lucu aja kalau kalian beli iPad Pro M4 terus belinya Magic Keyboard yang sebelumnya gitu. Jadi ya akan sayang banget lah. Dan di opsi third party-nya juga sebenarnya ada banyak ya, Logitech ngeluarin, terus dari Zack juga ngeluarin Pro Keys. Itu di harga yang mungkin setengahnya lebih lah dari Magic Keyboardnya si Apple ini. And at the end menurut gua kombinasi iPad Pro M4 ini spesifik dengan Magic Keyboard ini peruntukan untuk siapa? Of course untuk kalian yang kerjanya itu mobile, kerjanya itu banyak di iPad, terus banyak ngetik-ngetik, banyak pakai touchpad juga, dan kalian nggak masalah dengan operating system iPad OS. Ya menurut gua ini kombinasi yang sangat penting sekali untuk menggantikan sebuah laptop gitu. Katakanlah kalian udah punya laptop, tapi kalau misalnya kalian kerja di cafe, meeting, buat kalau nyatet lagi rapat, menurut gue ini adalah combining yang udah sangat perfect sekali. Karena ketika ini ditutup, ini bener-bener simple banget, dibawa kemana-mana, ringan juga dan kecil. Jadi ya intinya buat kalian yang sering ngolah-ngolah data di iPad-nya, dan yang penting ya nggak mau pusing sama pairing, kalian mau yang seamless banget, ekosistem banget, yang cara pairingnya itu fluid banget ya, udah jelas ambil yang first party ini yang memang bawaan dari si Apple-nya. Dan nggak tahu ya buat teman-teman para ilustrator yang suka gambar-gambar, nyaman atau enggak dengan angle seperti ini. Karena ini kan kemiringannya di 60-70 derajat seperti ini ya. Sebenarnya kalian juga bisa tinggal ambil iPad-nya terus kalian pegang kayak gini atau taruh di meja kayak gitu kan. Terus kalau misalnya pegel tinggal dibalikin lagi, terus tinggal lanjut gambar seperti ini. Ya menurut gue ya itu fine-fine aja. Cuman mungkin kalau kalian nggak perlu-perlu banget sama keyboardnya, sama trackpadnya, sama touchpadnya, better cari casing lain aja sih, karena 5 juta pak ini ya. Jadi menurut gua kalau emang kalian butuh banget fitur keyboardnya, butuh banget fitur touchpadnya, trackpadnya, shortcut khasnya MacBook, khasnya si iPad ini, ya tentu New Magic
Magic Keyboard ini untuk kalian. Ya, walaupun iPadOS memang nyatanya tidak bisa kita head to head langsung adep-adepan dengan macOS, tapi maybe untuk kalian yang selama ini kerjanya udah banyak kan di iPad, ya go ahead, New Magic Keyboard plus iPad Pro M4 adalah kombinasi yang menarik sekali. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Please like and share this video, subscribe juga untuk menantikan video-video lainnya dari iCheck Live. Semoga video ini bisa memberikan referensi untuk kalian yang maybe lagi nyari reviewnya New Magic Keyboard untuk iPad Pro 2024 ini, atau buat kalian ada rekomendasi third party keyboard aksesoris untuk per iPadan, silahkan komentar aja di bawah, siapa tahu juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lainnya. Stay tune, dalam waktu dekat ini masih ada banyak sekali video-video yang menarik sekali untuk kalian, khususnya untuk kalian yang suka gaming di iPad kalian. So yeah, I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, until next time, goodbye.